Oke guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Kali ini kita akan membahas tentang 13 saham perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi pasar tertinggi di Bursa Efek Indonesia. Ini penting karena ya saham-saham inilah yang sebenarnya menggerakkan IHSG tersebut. Oke, langsung saja yang pertama adalah Bank Sentral Asia. Nilai pasarnya ini adalah tertinggi 1.000 triliun rupiah. Ya, ini Bank Sentral Asia ini adalah tertinggi. Kita lihat harganya saat penutupan hari Jumat 30 September kemarin di 8.500 mengalami kenaikan sebesar 2,1%. Ini cukup naik cukup tinggi ya dibanding teman-temannya. Kemudian price book value-nya sudah mencapai 5,36%, sedangkan harga per labanya sekitar 30. Jadi cukup mahal untuk ukuran saham big cap ya. Kemudian tren hariannya seperti ini. Ini sebetulnya baru saja turun dia dan mulai naik lagi. Jadi masih ada space untuk follow the trend ya. Beta linearnya dia 2,7%. Jadi kalau kita lihat saham-saham big cap ini memang relatif beta linearnya kecil dan range-nya juga relatif kecil dibanding saham-saham yang mengalami kenaikan tertinggi harian. Jadi memang beda karakteristiknya ya. Kemudian range-nya 7,1 dan selama 30 harinya dia sudah naik 4,6%. Jadi sedikit sekali ya. Jadi kalau kenaikan sekarang 2,1 itu berarti memang tipis sekali dan tentu saja perlu karakteristik yang beda untuk masuk dan keluarnya. Sangat berbeda dibanding dengan kelompok saham yang mengalami kenaikan harian tertinggi. Kemudian Bank Rakyat Indonesia di harga 4.400, kapitalisasi pasarnya 673 triliun, price book value-nya lebih rendah, jadi 2,47 dibanding BCA tadi, dan harga per labanya masih cukup rendah juga 15. Jadi ini BBRI ini ada kemungkinan terdongkrak. Biasanya bank-bank BUMN ini memang ini karena tahun politik gitu ya, serba nanggung gitu. Karena juga politik berhubungan dengan ekonomi. Kemudian beta linearnya lebih tipis lagi 2% dan range-nya juga 7,8. Range-nya cukup lebar tapi trennya relatif sangat datar ya. Range-nya hanya di 2% saja. Kemudian selama 30 hari dia sudah naik 5,4%. Kemudian saham Telkom di bidang infrastruktur, nilai pasarnya 441 triliun, price book value-nya 3,14%, lebih tinggi sedikit dibanding BBRI. Kemudian harga per labanya 17, ini juga relatif bisa disebut cukup rendah ya. Dan trennya negatif, dia sedang dalam tren negatif. Artinya ini sebetulnya peluang juga ya, karena melihat range-nya yang sangat tipis dan selama 30 hari minus 0,4, ada kemungkinan kalau ngambil 1% aja bisa masuk gitu ya. Kemudian Bank BMRI, Bank Mandiri, harganya 9.400, naik 1,9% hari ini. Kemudian nilai pasarnya juga tinggi, 435 triliun. Price book value-nya cukup rendah ya, 1,97%. Ini cukup menarik dan harga per labanya juga rendah, 12. Trennya dia sedang tren positif. Ya, ini bisa jadi Anda ketinggalan, harusnya sudah masuk di sini-sini ya.
Kemudian range-nya juga di 8,8% dan kenaikan hariannya 30 harinya 9%, sudah cukup tinggi naiknya. Jadi ini bisa diambil secara jangka panjangnya BMRI. Kemudian Astra Internasional. Astra Internasional harganya 6.600, hari ini turun ya, minus 2,2% di sektor industrial dan nilai pasarnya 268. Price book value-nya juga cukup rendah 1,5 dan harga per 9%. Ini juga layak untuk dikoleksi ya. Kalau untuk ngambil kepastian gitu lebih bagus kayaknya 0,6%. Astra Internasional ini holding ya, jadi terlalu banyak anak perusahaan. Jadi emang untuk menganalisa kinerjanya ini agak sulit gitu, karena anak perusahaannya terlalu banyak dan besar-besar gitu. Yang mana yang bagus agak. Tapi secara umum dia selama 30 hari minus 4%, ini adalah peluang juga. Kemudian saham Bayan. Saham Bayan ini di bidang batu bara ya, sektor energi, harganya cukup mahal sekarang sudah 67.000. Nilai pasarnya 223 dan price book value-nya di angka 8. Jadi saham ini memang sudah mahal sekali. Ini efek dari euforia batu bara otomatis. Dia harga per labanya 8. Jadi sebetulnya labanya cukup bagus juga. Jadi price book value seperti ini enggak terlalu masalah karena labanya cukup bagus. Dan trennya dia sangat tipis ya, 0,9%. Beta linearnya, kemudian rate-nya di 6,8% dan selama 30 hari sudah naik 50,4%. Ini energi ini tergantung harga minyak dunia. Jadi kalau mau masuk di Bayan ini harus ekstrapolasi harga minyak dulu. Unilever Indonesia harganya di 4.800, consumer good, kenaikannya minus 0,4%, jadi turun ya. Nilai pasarnya 184 dan price book value-nya ini sangat tinggi sekali. Ini memang mantan raksasa ya. 40%, 40 kali nilai pasarnya dibanding nilai bukunya. Jadi sangat tinggi sekali. Kemudian harga per labanya 30 juga cukup mahal dan dia masih dalam tren naik. Selama 30 hari dia naik 5,5 dan rate-nya 7,5. Jadi walaupun naik seperti apapun rate-nya masih tipis ya, 7,5. Jadi ini berpeluang terjadi koreksi sepertinya. Kemudian Bank Negara Indonesia BNI harganya dari 8.975 di sektor finansial, nilai pasarnya 165, price book value-nya rendah. Jadi ini bank BUMN paling rendah kayaknya 1,32%. Kemudian harga per labanya juga 11. Jadi dan trennya seperti ini, positif 5,2%, rate-nya cukup lebar 8,5% dan selama 30 hari naik 6,5. Kemudian Adaro, perusahaan tambang batu bara juga, di harga 3.965 di sektor energi, nilai pasarnya 126. Ini kesalip ya sama Bayannya, sama-sama batu baranya. Price book value-nya cukup rendah 1,51. Jadi ini sebetulnya saham yang gurih. Harga per labanya 8. Jadi lumayan Adaro ini. Dia sudah naik 11,9%, cukup tinggi naiknya dan beta linearnya 5,2. Kemudian
UNTR, United Tractor, harganya 32.000, minus 0,9 hari ini di sektor industrial. Kemudian nilai pasarnya 122 dan price book value-nya 167, cukup rendah, tapi memang sektor industri ini sangat tergantung dengan krisis ekonomi ya. Kalau kita tahu sekarang ini kan krisis supply and chain di Amerika dan di Eropa dan beberapa negara Asia juga. Jadi untuk investasi di United Tractor ini kurang saya sarankan gitu ya. Trennya cukup lebar di 7,9, trennya juga negatif minus 2% dan selama 30 hari juga sudah turun 1,5%. Kemudian HMSP, Hanjaya Mandala Sampurna, harganya 910, ini mantan raksasa juga ya di consumer good, pabrik rokok ini. Nilai pasarnya 105 dan price book value-nya masih cukup tinggi sebenarnya, karena ini memang mantan saham emas gitu ya, yang sudah kehilangan sedikit pamornya gitu. Harga berlabanya juga 17, termasuk mahal untuk ukuran big cap. Trennya juga turun dan secara bulanan 0,0%. Rate-nya juga sangat tipis sekali ini. Nggak banyak yang mau perdagangkan, kayaknya sudah sedikit sekali. ICBP, Indofood Sukses Makmur ini 8.600 di sektor consumer good, minus 2,3 ya. Dan nilai pasarnya 100, price book value-nya cukup rendah 1,78 dan harga berlabanya cukup tinggi 2. Secara betanya dia 3,2%. Ini juga tidak terlalu saya sarankan ya. Selama 3 hari minus 0,9, jadi agak gimana gitu ya. Kemudian yang ke-13 ada AMRT, Sumbel Varia Trijaya, ini pemilik jaringan minimarket Alfa. Harganya di 2.700, naik minus 0,4. Ini sektor consumer ya, non cyclic consumer yang dipakai sehari-hari ini, karena memang imbas dari kenaikan BBM itu pasti masih shock masyarakat, jadi daya belinya masih tertekan, jadi wajar dia turun. Wajar dia mulai turun dan price book value-nya cukup tinggi 10,47, jadi sudah cukup mahal dan trennya sebetulnya positif ya, 16%, range-nya juga lebar 16 dan sudah mengalami kenaikan 17,7%. Jadi bisa jadi ini sudah hampir mencapai puncaknya dan AMRT ini memang beberapa hari kemarin ini saham-saham jaringan kayak Alfa dan Indomaret cukup naik tinggi. Tapi saya sudah nggak menyarankan lagi sebenarnya. Tapi kalau kalian punya pendapat lain, silahkan ditulis di kolom supaya kita bisa saling memperkaya. Ya, seperti itu. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like and subscribe, karena like itu mendukung eksistensi YouTube ini. Thank you.